Salam saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Kita jumpa hari ini pada renungan harian Embun Pagi. Dan pada hari ini firman Tuhan dari Wahyu 3 ayat 1. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Wahyu 3 ayat 1 dalam bahasa Batak Angkola dikatakan demikian. Tu suru-suruan ni parlagutan na di Sardis, songonon masuratkon, on mabarita sian namartondi na pitu na sian debata, do napuna bitang na dipitui, huboto do sanga aha nadung di karejohon munu, nidok hamu nawangolu hape namate do. Dalam bahasa Indonesia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan 7 binatang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika Yohanes berada di Pulau Patmos, maka dia melihat sebuah penglihatan, dan ada 7 jemaat yang mendapat firman Allah. Kepada ketujuh jemaat itu, yaitu kepada jemaat Efesus, jemaat Smyrna, jemaat Tiatira, jemaat Sardis, jemaat Philadelphia, dan jemaat Laodikia. Pada firman Tuhan hari ini di dalam pasal 3 ayat 1 ini adalah kepada jemaat yang ada di Sardis. Ada sebuah keadaan di Sardis di mana mereka melakukan penyembahannya, namun juga melakukan kehendaknya sendiri. Ketika melakukannya, ada sesuatu perbuatan yang menjadi berbeda antara ibadah dengan perilaku sehari-hari. Oleh karena itu, firman ini sebagai teguran kepada kehidupan mereka. Kita teringat sebagaimana Amos dulu pernah mengingatkan kepada orang-orang Israel, di mana orang Israel pada saat itu melakukan ibadahnya dengan baik, melakukan sebuah tindakannya dengan begitu rapi kalau dihubungkan dengan ibadah. Namun keadilan menjadi tidak terjadi. Banyak kecurangan, banyak juga intimidasi dan merampas hak-hak orang kecil. Demikian banyak di dalam kehidupan sebagai orang percaya. Sebuah tindakan yang kelihatan begitu rapi dan begitu kudus, namun di dalam kenyataannya apabila digali, banyak yang menjadi terjadi sebuah tindakan kekejian di dalam sebuah komunitas sebagaimana jemaat Sardis. Saudara terkasih, pada firman ini merupakan sebuah teguran bagi kehidupan kita, agar kita hidup sesuai dengan apa yang kita katakan dan yang kita lakukan, sesuai dengan ibadah kita dan juga pola hidup kita sehari-hari. Jangan ada menjadi berbeda, ada sebuah rasa yang berbeda di dalam ibadah, begitu kusuk berdoa kepada Tuhan, memuji Tuhan dengan sorak-sorai, namun ketika keluar dari ibadah, kita masih tetap orang yang menjadi penipu, orang yang menjadi berlaku curang, orang yang tetap melakukan ketidakadilan dalam kehidupan kita. Namun orang yang percaya itu haruslah menjadi selaras antara apa yang dikatakannya dengan apa yang dilakukannya. Apa yang di hatinya dan apa yang dilakukan harus menjadi sama. Oleh karena itu, di dalam firman ini merupakan teguran yang sangat keras bagi kehidupan orang Sardis, jemaat Sardis, dan juga bagi kehidupan kita. Pada firman ini dikatakan, yang memiliki 7 roh dan ke-7 binatang itu, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau sudah mati. Yang kelihatannya sudah masih hidup, ternyata sudah mati karena perilaku yang mati. Kalau kita melihat kepada Efesus pasal 2 ayat 1, bahwa ketika kita menjadi melakukan tindakan yang jahat, disitulah kita menjadi mati, dikuasai oleh roh-roh dunia ini dan dikuasai oleh keinginan daging. Itulah orang yang sudah mati. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, mari kita koreksi diri kita. Apakah sebagai orang Sardis yang kelihatan hidup namun mati,
Ataukah kita menjadi orang-orang yang tetap menjadi percaya kepada Allah? Oleh karena itu, mari kita koreksi hati kita untuk menjadi tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala keadaan yang kita hadapi. Tetap memuji Tuhan melalui segala lingkup kehidupan kita. Sehingga ketika kita hidup adalah benar-benar hidup. Bukan seperti mumi. Mumi adalah mayat hidup yang berjalan namun sesungguhnya sudah mati. Dia hidup kelihatan tapi mati. Kita sebagai orang percaya, mari tetap hidup karena kita melakukan apa yang difirmankan dan kita memfirmankan serta melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, melalui surat ke Sardis ini kita dihentak pada saat ini. Apakah masih mati? Atau apakah sudah mati? Atau masih hidup? Atau apakah kita masih kelihatan hidup padahal sudah mati? Yang sesungguhnya kita harus hidup bersama dengan Tuhan di dalam segala keadaan, dalam segala sikap kehidupan kita, sehingga melalui kehidupan yang kita pancarkan terpancar kasih Kristus Yesus, dan memang benar-benar kita hidup di dalam Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan oleh karena firman yang begitu indah menerangi kami pada hari ini. Untuk menyadari dan mengkoreksi diri, apakah kami sudah mati sesungguhnya? Dengan mempercerminkan, apakah kami ingin melakukan kehendak daging? Apakah kami dikuasai oleh roh-roh yang melayang di angkasa? Oleh karena itu, jadikan kami adalah orang yang hidup bersama dengan Tuhan, yang hidup mengandalkan Tuhan, yang bersandar selalu kepada kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, hamba berdoa kepada setiap umat yang mendengarkan firman saat ini. Biarlah Tuhan yang membebaskan, menuntun kami untuk tetap hidup di dalam Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang sedih, dan tambahkan sukacita kepada setiap orang yang meminta kepada Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.